dibuat rebahan, Ya. terus disuruh merem sama merilekskan badan, kemudian dibacakan mantra. Oh. Dibacakan mantra. Nah, ini banyak terjadi saat COVID. Banyak orang yang sehat. Oke. Tapi dengan banyak pemberitaan, akhirnya dia agak ragu dengan imunitas dia, walaupun sudah vaksin. Iya. Nah, itu perlu hipnoterapi atau untuk misalnya membentengi lah ya, membentengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi di channel Dana Review apa adanya. Dan di podcast UMKM. Jadi podcast UMKM itu nggak hanya untuk UKM-nya aja, tapi juga bisa materi yang bermanfaat buat UKM. Gitu Mas. Oh, iya. Nah, ini sesi ketiga kita dengan Mas Arnold. Itulah kenapa baju kita nggak ganti ya teman-teman, karena sesinya nyambung. Gitu ya. Kalau di 2 sesi yang sebelumnya itu kita banyak ngobrol tentang public speaking ya Mas ya, yang luring maupun yang daring, dan tipsnya juga buat teman-teman biar harapannya lebih lancar. Nah, nanti teman-teman yang mungkin pengen konsultasi dengan Mas Arnold bisa langsung kontak aja, nanti kita kasih linknya di bawah ya Mas ya, link Instagramnya. Silakan langsung DM ke Mas Arnold. Nah, di sesi ketiga ini dengan Mas Arnold kita akan ngobrol tentang sesuatu yang mungkin agak-agak horor ya Bu. Hipnoterapi teman-teman. Nah, nanti kita akan ngobrol dengan Mas Arnold tentang apa itu hipnoterapi, sejarahnya mungkin Mas ya, terus relasinya apa sih dengan dunia umat manusia gitu. Kenapa hipnoterapi penting gitu ya? Bahasanya agak tinggi Mas. Ngeri. Yang penting teman-teman jangan ngeri untuk lihat video ini, tonton sampai habis dan sampai selesai biar nanti teman-teman juga dapat ilmu yang keren-keren tentunya. Oke, Mas, pertama ini pasti orang tanya, hipnoterapi itu apa, Mas? Hipnoterapi adalah terapi menggunakan hipnotis. Oke. Terus apa ya? Manfaatnya apa dan bisa digunakan ke siapa aja, Mas? Nah, jadi banyak sekali penyakit yang kalau diperiksa secara medis itu nggak ketahuan, Mas. Oh. Jadi misalnya orang ke dokter terus disarankan ke rumah sakit, di CT scan, di ronsen dan lain sebagainya, nggak ketahuan nih sakitnya. Oh. Kelihatan semua organnya sehat itu ya. Tapi sebenarnya dia sakit, dia sendiri merasakan sangat lemah bahkan. Lah itu biasanya psikosomatis. Psikosomatis apa itu Mas? Psikosomatis itu yang sakit pikirannya, akar sakitnya itu pikiran tapi berpengaruh ke badan. Misalnya paling banyak itu kan gangguan asam lambung kalau sekarang. Asam lambung. Itu sebenarnya kalau kita lihat kebanyakan mayoritas itu akar penyakitnya ada di pikiran, stres, cemas, sama menyimpan dendam. Biasanya 3 itu. Jadi teman-teman yang mungkin masih ada ganjelan gitu ya di pikirannya, kayak mungkin punya masalah intern gitu, itu juga bisa triggernya ya Mas ya untuk sakit yang istilahnya badan kita nggak apa-apa sebetulnya, tapi karena pikiran jadi sakit. Biasanya ada beberapa sih selain asam lambung, ada juga migrain, vertigo, terus dan lain sebagainya. Banyak sekali kalau diceritakan di sini nggak selesai. Ya itu kayaknya hipertensi gitu kan. Jadi hipnoterapi itu juga bisa, bukan juga bisa, malah bisa ya, bisa untuk menyembuhkan penyakit yang sebetulnya badan kita nggak apa-apa nih. Tapi ternyata dicek ada apa-apanya karena pikiran kita, bukan karena kita sakit kayak misalnya kayak COVID gitu Mas. Kalau itu memang sakit ya, kalau itu asam lambung, vertigo, terus migrain, hipertensi dan lain sebagainya. Nah, hubungannya nih Mas, tadi Mas Arnold sudah bilang bahwa hipnoterapi itu ada kaitannya dengan hipnotis gitu ya. Itu apa sih Mas hubungannya antara dua ini? Jadi sebenarnya gini, ada sedikit kesalahan di masyarakat. Hipnotis itu orang yang melakukan sebenarnya. Sedangkan ilmunya namanya hipnosis. Ya mirip gitar, orang yang melakukan gitaris. Piano yang melakukan pianis dan lain sebagainya. Jadi hipnosis itu adalah ilmu, sedangkan hipnotis orangnya. Nah, akar ini kenapa namanya hipnotis? Jadi dulu di Yunani kuno ada sebuah teknik penyembuhan.
Orangnya dibuat rebahan, Ya. terus disuruh merem sama merilekskan badan, kemudian dibacakan mantra. Oh. Dibacakan mantra sampai suatu ketika sampai ini sembuh lah ya. Singkat kata kayak gitu. Nah, karena orang ini terlihat kayak tidur, sedangkan nama dewa tidur Yunani kuno itu Hipnos, maka dijadikan nama hipnosis. Jadikan nama ilmunya. Nama ilmunya, betul. Nah, karena terus diaplikasikan di dunia kedokteran bisa nih ternyata. Oke. Tanpa klinik ternyata bisa, gitu kan. Tadinya kan mikir ini pakai mantra. Ya, Ternyata ya. mantranya diganti nasihat bisa. Diganti dikir-dikir bisa kalau bagi yang beragama muslim. Ya, Diganti doa-doa yang lain untuk agama yang lain juga bisa. Nggak perlu harus mantra tertentu ternyata. Nggak perlu ke Yunani ya. Iya, nggak perlu belajar bahasa Yunani gitu kan. Sampai ke sana pulang pergi nanti malah tekor di biayanya ya Mas ya. Oke. Nah, terus karena nama hipnosis ini masih mistik, pernah suatu ketika namanya diganti. Saya lupa namanya, akhirnya bukan hipnosis. Cuma tidak laku secara bisnis. Secara bisnisnya tidak menjual. Akhirnya balik lagi ke hipnosis. Oke. Nah, Mas, nanti sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, ini kalau kita nanti ngobrol tenggorokan kering ya Mas ya, pasti kan harus minum tuh. Nah, di depan kita ini udah ada Cheers Mas, air mineral dengan pH-nya 8,5 Mas. pH-nya cukup tinggi. Jadi ini baik untuk imunitas kita. Jadi organ-organ kita di dalam itu nanti pastikan butuh untuk menjalankan metabolisme kan Mas. Nah, pikiran lebih fresh pikiran juga. lebih fresh. Jadi nanti siapa tahu bisa terhindari sakit-sakit kayak tadi ya. Betul sekali. Kayak migrain, asam lambung gitu, atau sakit kurang duit. Ya jualan Cheers ya kalau gitu. Nah ini teman-teman ada air mineral Cheers di depan kita ini. Ini warnanya merah menyala, berani gitu ya. pH-nya 8,5 dan ini cocok buat teman-teman yang mungkin aktivitasnya tinggi kayak Mas Arnold ini gitu kan, kayak saya juga dan buat teman-teman semua untuk minum Cheers. Nah, kita minum dulu Mas biar nanti lebih seger. Siapa tahu nanti setelah ini kan saya jadi lebih seger, lebih putih. Wih, lebih putih. Minum dulu teman-teman. Ya, bismillah. Seger ya. Ya, ini pH-nya 8,5 tentu baik buat kesehatan. Cheers for healthy lifestyle. Oke, Mas, kita lanjut lagi di pembahasan tentang hipnoterapi dan hipnosis. Nah, kalau tadi background-nya dia adalah dari Yunani. Dulunya ada hubungan dengan mistis, sekarang jadi sains ya Mas ya, masuk ke sains. Nah, orang seperti apa sih Mas yang pertama yang butuh dulu nih? Kalau orang melakukan kan pasti harus butuh keahlian ya Mas ya. Iya, betul. Yang butuh untuk menjalani hipnoterapi, apakah harus sakit dulu? Apakah harus ada sakitnya dulu? Atau semua orang bisa Mas? Sebenarnya semua orang, karena hipnoterapi itu juga bisa untuk menguatkan. Jadi yang tidak sakit dibuat lebih kuat, lebih tahan. Oke. Jadi misalnya gini, nah ini banyak terjadi saat COVID. Banyak orang yang sehat. Tapi dengan banyak pemberitaan, akhirnya dia agak ragu dengan imunitas dia, walaupun sudah vaksin. Iya. Nah, itu perlu hipnoterapi atau untuk misalnya membentengi lah ya, membentengi. Karena apalagi yang tahun 2021 bulan-bulan Juni Juli itu kan marak-maraknya. Banyak orang sehat jadi sakit karena mendengar berita ada yang meninggal. Oh, sugesti gitu Mas ya. Iya. Akhirnya ya udah di hipnoterapi. Padahal kalau dia belajar, nah ini teman-teman yang sudah pernah belajar hipnoterapi, walaupun dia bisa membentengi diri, ini kasus nyata ya, banyak teman-teman kami itu ketika dia mendengar berita kematian atau berita di TV ngeri itu kan negatif lah pokoknya ya. Dia mungkin bisa kaget sesaat. Ya namanya orang takut wajar. Nah, tapi kalau kita sudah bisa membentengin diri, takut itu tidak sampai menguasai kita, Mas. Kita yang menguasai ketakutan kita. Jadi nggak sampai ke traumatis gitu Mas. Nggak sampai traumatis, nggak sampai ngedrop. Oh, jadi buat teman-teman yang penasaran hipnoterapi itu apakah harus kayak tadi ya sakit dulu segala macam? Enggak, teman-teman. Jadi bisa dipakai untuk pencegahan ya Mas ya. Untuk mencegah biar tadi nggak sakit asam lambung, nggak vertigo, nggak migrain dan sakit yang lain karena pikiran kebanyakan. Nah, kalau gini Mas, ini kan kenapa mungkin teman-teman pasti tanya ya, kenapa sih kok di channel ini kok ngambilnya hipnoterapi hubungannya sama UKM apa?
Karena menurut saya ya Mas ya, dunia bisnis itu kan penuh dengan tekanan ya Mas ya. Betul sekali. Pressure-nya kan tinggi sekali ya. Kalau kita nggak antisipasi ya menurut saya ya, kalau bahasa Jawa jadi edan gitu Mas ya. Bener-bener gila. Nah, kalau teman-teman yang pengen belajar hipnoterapi Mas, itu apakah ada sertifikatnya kah? Apa harus ikut pelatihan sekian lama kah atau gimana Mas? Nah, kalau di kami, saya sendiri kebetulan sudah tersertifikasi CI, Certified Instructor dari Rumah Oh, Hipnoterapi Indonesia, iya, Rumah iya. Hipnotis Indonesia. Iya, Itu iya. sudah jangkauannya ke luar negeri. Nah, Oh, jadi oke, oke. kalau teman-teman belajar sama kami dapat Ya, sertifikat ya, ya. resmi. Oh, jadi nggak cuman maaf ya Mas ya, nggak yang kursus odong-odong gitu yang cuman Oh, enggak. wes datang yang penting dapat sertifikat, Nah, sertifikat. tapi ini Mas, kalau di saya, ini Ya, saya pribadi, ya. trainer lain enggak, itu saya uji dulu. Baru bisa dapat sertifikatnya. Jadi ada ujiannya. Ada Kalau ujiannya. orang kuliah ada skripsinya, ada apa namanya sidang skripsi dulu gitu ya, baru sah gitu. Ujiannya gampang kok, tinggal peserta menghipnoterapi seseorang, nanti Ya. saya nilai Oh. dari kelancaran dia ngasih sugesti, Oke, ketepatan oke. sugesti dengan permasalahan klien dan lain sebagainya. Jadi dari awal sampai akhir sukses gak nih gitu-gitu ya. Betul. Tapi daripada teman-teman pusing, wah aku harus belajar dulu nggak teman-teman. Jadi teman-teman bisa nanti konsultasi ke Mas Arnold, bisa kontak Mas Arnold untuk ya paling tidak ya cerita dulu ya Mas ya, sharing Iya. dulu itu boleh. Kontak Instagramnya nanti saya kasih di kolom deskripsi. Nanti silakan DM ke Mas Arnold. Nanti juga bisa janjian sekalian mau kapan gitu ya. Nah Mas, kalau melihat sekarang sudah mau endemi ya Mas ya, tentu orang pasti sudah banyak yang beradaptasi dengan semua ini. Nah, pesannya Mas Arnold nih buat teman-teman semua yang mungkin butuh hipnoterapi tapi belum bisa nih ketemu Mas Arnold atau ahli yang lain. Hal yang dilakukan dulu pertama untuk meminimalisir Mas efek dari pikiran penuh segala macam itu apa sih Mas? Nah, jadi yang paling utama itu tetap jaga ketenangan. Oke. Kita harus tetap tenang bagaimanapun situasinya. Klise sih kayaknya ya, Ya, umum ya, banget ya gitu sih. kan, tenang. Cuma ternyata ketenangan itu ketika kita sudah benar-benar terbentuk dalam diri kita ndak gampang kena pengaruh. Walaupun mungkin kaget lah ya. Iya, iya. Nah, bagaimana cara mencapai ketenangan itu kalau di kami cara paling gampang adalah sering-sering meditasi nafas. Nah, itu yang gimana tuh Mas? Meditasi nafas itu jadi biasanya kita kan bernafas dengan spontan. Saat ini saya bernafas gitu Oh, kan. iya, iya. Kita semua bernafas. Anda yang mendengarkan kan mungkin tidak bernafas. Iya, iya, iya. Nah, meditasi nafas adalah Anda lakukan duduk diam, Iya. santai aja, nggak perlu tutup mata juga boleh. Itu terus sadari nafasnya, Mas. Jadi ketika menghirup nafas benar-benar dinikmati, udara yang masuk ini membuat saya hidup. Udara yang masuk ini membuat pencernaan saya berjalan, Iya, iya, saya iya. bisa melihat. Oh. Jadi banyak hal yang bisa kita syukuri dari nafas itu, tapi kita lupa. Jadi iya. manusia itu sebenarnya bahagia sama susahnya itu lebih banyak bahagianya asal dia sadar. Aslinya. Kita bisa bernafas itu kan ratusan bahkan ribuan manfaat, tapi karena kita lupa, kita udah dari kecil berapa kali bernafas? Mungkin nggak ngitung. Saking kita tiap hari, tiap saat bernafas, kita tidak menganggap itu sebagai hal yang berharga. Nah, ketika kita meluangkan waktu 5 menit aja menikmati nafas kita, mensyukuri nafas kita, itu kita akan merasakan beban kita itu lebih ringan. Lebih ringan, pikiran kita lebih fresh. Iya, iya. Ya, insya Allah terhindar dari berbagai psikosomatik tadi. Oh, oke teman-teman. Jadi kalau disimpulkan ya Mas Arnold ya. Pertama teman-teman yang butuh dan yang mau untuk konsultasi hipnoterapi belum berarti yang sudah harus punya masalah dulu ya Mas ya. Iya. Untuk mencegah, untuk memperkuat gak ada salahnya. Tapi kalau sudah ada masalah pun ya segera aja karena nanti enggak jadi malah rumah sakit jiwa penuh gitu ya. Gitu. Atau malah nanti rumah sakit juga repot juga. Ini kok badannya nggak apa-apa kok sakit gitu kan. Jadi pencegahan dan pengobatan. Nah, kalau belajar juga bisa. Nanti silakan kontak Mas Arnold, bisa DM juga ke Instagramnya. Kita kasih linknya di kolom deskripsi. Gitu. Mas Arnold sekali lagi terima kasih sudah dikasih sesi sama kita. Silakan nanti ada linknya juga di kolom deskripsi.
tentang public speaking, dan public speaking luring juga daring dari Mas Arnold, dan yang ini tentang hipnoterapi. Pokoknya teman-teman yang mau belajar lebih lengkap, lebih lanjut, bisa dengan Mas Arnold nanti silakan DM aja. Harus datang atau bisa? Bisa. Jadi terapi saya juga bisa jarak jauh, distance terapi. Jadi tidak harus ketemuan. Oh, ya itu. Jadi teman-teman yang mungkin waktunya sibuk banget untuk nyelaki gitu ya, atau nyempetin, bisa nanti kontak Mas Arnold gitu ya. Oke, Mas Arnold, terima kasih banget. Sama-sama. 3 sesi udah kita bareng-bareng dari ya beberapa waktu tadi, dan semoga bermanfaat Mas buat Mas Arnold dan teman-teman sekalian. Sekali lagi semoga sukses terus Mas Arnold, sehat selalu, dan yang penting tetap hidup Mas. Gimana pun kayak tetap hidup, katanya gitu sekarang. Kalau dulu yang penting dapat uang atau makan, sekarang tetap hidup Mas, gimana pun caranya. Oke Mas Arnold, matur nuwun, sudah 3 sesi, dan buat teman-teman semua jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya tentunya di channel YouTube dan review adanya. Kami pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.